Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk melanjutkan zikir dan doanya. Seperti biasa kita lanjutkan kuliah subuh pada hari Kamis dan Sabtu. Kegiatan ini rutin, maka silakan untuk yang memang berhajat untuk menambahkan ilmu untuk hadir pada waktunya. Dan kepada yang ada di masjid ini dikarenakan mengunjungi atau menunggu saudara-saudaranya yang sakit, maka semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Baik, kita masih melanjutkan bahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di antara banyak pujian yang disampaikan oleh para ulama terhadap Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka beliau disebut sebagai salah satu dari wali Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana dengan keutamaan beliau, kesolehan beliau, kewarok dan keilmuan beliau menulis banyak kitab yang sampai hari ini masih sangat banyak dibaca orang, ya, dan disebutkan pernah satu zaman atau bahkan mungkin sampai sekarang tidak ada rumah kaum muslimin yang tidak ada di dalamnya kitab Riyadhus Shalihin. Maka kita berdoa semoga Allah melimpahkan rahmat karunia kepada beliau di alam kuburnya, meluaskan kuburnya, memberikan kenikmatan di kuburnya, dan kelak dibangkitkan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita yang membacanya dan kemudian mengambil ilmu serta mengamalkannya pun demikian, semoga dimudahkan dan sama-sama kita kelak dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadis yang ke-10 saya bacakan masih dalam bab 1, bab niat dan pentingnya menghadirkan niat dalam setiap amal baik lahir maupun batin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin yazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 'ishrina darajatan. Wa dzalika anna ahaduhum idza tawadda'a wa fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjid la yuridu illa as-salah la yanhazuhu illa as-salah lam yakhtu khutuwatan illa rufi'a lahu biha darajatan anhu biha khati'atun hatta yadkhul al-masjida fa idza dakhala al-masjida kana fi salati ma kanat as-salatu hiya allati tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadakum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi fihi ma lam yu'dis fihi. Rawahu muttafaqun alaihi wa huwa lafdu ala Muslim. Baik, hadis yang ke-10, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yakni Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajulu
fi jama'atin. Salatnya seorang laki-laki dalam keadaan berjamaah. Ini menunjukkan ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki sangat dituntut untuk sholat berjamaah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib sholat berjamaah di masjid. Berbeda dengan kaum wanita yang lebih baik sholat di rumahnya meskipun tidak juga dilarang untuk berjamaah. Apa kata Nabi tentang seorang laki-laki yang sholat berjamaah? Yazidu ala sholatihi, sholatnya itu lebih baik, melebihi daripada sholatnya fi suqihi, di pasar-pasar, maksudnya di tempat-tempat usahanya, wa baitihi, dan atau di rumahnya. Berapa kelebihannya? Bid'an wa ishrina darajah. Ya. Disebut di sini antara 29 ya. 23 sampai 29 tingkat lebih derajatnya. Ada hadis yang menyebutkan 25, ada yang menyebutkan 27. Ini di sini 29. Jadi antara 23 sampai 29. Baik. Kenapa demikian? Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa. Yang demikian itu dikarenakan seseorang apabila ia telah berwudu, fa ahsanal wudu'a, dan membaguskan wudunya. Sampai di sini kita diberitahu bahwa berwudu tidak sembarangan. Ya. Berwudu juga harus bagus. Ya. Tata caranya disesuaikan dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedikit menyindir atau mengingatkan kepada kita yang berwudu, ya. Ini kita di Bandung, Bapak Ibu sekalian. Ya, alhamdulillah seueur cai, air melimpah. Tapi di antaranya banyak yang tidak tahu bahwa sempurnanya wudu itu bukan dengan banyaknya air yang dibanjurkan, dibasuhkan kepada anggota wudu, ya. Tetapi ternyata makin sedikit air makin bagus. Ya. Nabi bahkan Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, meskipun kita berada di sungai yang mengalir, airnya banyak, maksudnya tetap berwudu dengan sedikit air. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan Nabi berwudu cukup dengan 1 mug saja, ya, cangkir yang agak gede. Ya, sedangkan mandi cukup dengan 1 sok, ya, sekitar 1 liter lebih. Jadi memang sangat mengirit. Meskipun apabila dikatakan itu kan di Arab, ya tentu dengan hadis yang tadi di luar Arab pun sama ketentuannya. Meskipun di atas sungai atau berada di sungai, tetap wudu harus dengan air yang sedikit. Maka kita ingatkan, ya, hampir-hampir barangkali di setiap masjid belum atau tidak menggunakan sistem pengairan wudu yang diatur. Jadi memang kalau dibuka ya ngagewor gitu, ya, kata orang Sunda, airnya. Ya. Maka usahakan ketika berwudu jangan dibuka kerannya semuanya. Ya. Maksimal setengah sudah sangat cukup. Ya. Ini diantara menyempurnakan wudu adalah demikian. Bukan makin banyak air, makin banyak makin bagus. Sebagian madhab bahkan membasuh lebih dari 3 kali tidak diperbolehkan. Ya, dimakruhkan. Ya, baik. Ini diantara poinnya yang pertama yang ingin saya maksud adalah bahwa menyempurnakan wudu itu bukan dengan air yang makin banyak makin baik, tetapi sebaliknya, makin sedikit makin baik. Dan memang betul, saya bisa lah mempraktekkan berwudu itu memang cukup dengan 1 gelas air mineral. Itu memang betul-betul bisa apabila memang kita betul ingin menyempurnakan apa yang menjadi titah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi di dalam sholat berjamaah tadi diantaranya orang melakukan yang seperti itu, menyempurnakan wudu, kemudian summa atal masjid,
kemudian mendatangi masjid, la yuridu illa shalah, tidak berkeinginan lain kecuali sholat. Ya, jadi orang-orang yang sudah terbiasa sholat berjamaah, maka memang niat ke masjidnya ini di sini. Kenapa hadis ini masuk ke dalam bab niat? Ya, di antara niat itu terjadi menjadi benar niat itu karena kebiasaan. Ya. Barangkali kalau orang tidak terbiasa ke masjid, punya niat bermacam-macam, termasuk niat ingin dipuji orang. Ya. Tetapi kalau seseorang sudah terbiasa ke masjid, maka kalau dia ke masjid, ya, tentu maksudnya adalah lillahi ta'ala karena Allah, dan diantaranya kuat niatnya hanya untuk sholat. Atau barangkali sebagian kita berkeyakinan atau berkeinginan untuk berinfak di tempat yang baik. Ya, maka dia datang ke masjid, selain dia niat sholat berjamaah, nanti dari rumah dia siapkan kenceleng untuk dimasukkan. Ya. Karena banyak Bapak Ibu sekalian tempat-tempat kita bisa berinfak. Ya, bahkan orang-orang yang minta-minta pun banyak. Ya. Tetapi tidak semua infak yang kita berikan dimanfaatkan oleh penerimanya dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau datang ke masjid, dimasukkan uang itu ke kenceleng masjid, kalau dipakai pembangunan maka jadi amal jariah. Ya. Kalau dibuat membiayai kegiatan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan seterusnya. Seperti hari ini ketika kita di shoot seperti ini, ada pembiayaan, kemudian videonya dimasukkan ke YouTube, kemudian mungkin bukan saja orang di sini dengar, melihat, itu juga pahala bagi kita. Nah, itu diantara hal lain yang dilakukan oleh seorang yang datang ke masjid. Ya. La yanhazuhu illa shalah. Betul-betul dia menginginkan untuk sholat. Ya. Maka lam yahtu khutuwatan illa rufi'alahu biha darajah. Maka tidaklah ia melangkahkan kakinya mendatangi masjid, melainkan ia dinaikkan derajat. Ya. Anhu biha khati'atuhu, dan juga dilebur, dihapuskan dosa-dosanya. Hatta yadkhulal masjid, sampai masuk masjid. Jadi langkah kita dari rumah sampai masjid, ya, disebutkan dalam naskah yang lain, langkah kanan meninggikan derajat, langkah kiri meleburkan atau menghapuskan dosa. Ya, jadi belum sampai ke masjid sudah dapat banyak pahala. Fa idza dakhala al masjida kana fi sholati ma kanatis sholati hiyallati tahbisuhu. Ya. Maka apabila ia telah masuk ke dalam masjid, maka ia akan memperoleh pahala sholat, ya, selama sholat itu yang menyebabkan ia bertahan di masjid. Ya, maksudnya semua sholat yang dilakukan, dari mulai tahiyatul masjid, qobliyahnya barangkali yang masih banyak waktu dengan syukrul wudu'nya, maka semua dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diamnya pun, ya, karena ada orang yang terkhusus ini ya, waktu maghrib biasanya dari maghrib sampai ke isya diam, bermaksud menunggu sholat isya, maka diamnya dinilai sholat, ya, selama memang dia menunggu waktu sholat. Ya, jadi orang yang diam menunggu waktu sholat, diamnya berpahala seperti sholat. Nah, di sini maksud hadis ini masuk dalam bab niat. Ya. Nah, tentu nanti akan banyak niat lagi sebetulnya bisa saja terjadi. Kenapa diam di masjid? Ya. Orang-orang yang dalam perjalanan barangkali saya niat istirahat. Ya. Orang-orang yang di sini menunggu pasien, saya juga istirahat. Ya. Kesel di ruangan wae, ingin cari penyegaran, silakan. Tapi setelah tahu hadis ini maka mestinya dirubah niatnya. Saya di sini karena menunggu sholat, ya, agar diberi pahala seperti sholat. Baik. Wal malaikatu yusalluna ala ahadakum madama fi majlisihi ladzi shalla fihi. Juga para malaikat bersolawat, mendoakan
seorang di antaramu selama masih berada di tempat sholat itu. Kemudian yaquluna, malaikat berkata, berdoa kepada Allah, Allahummarhamhu, ya Allah rahmati dia, yaitu orang-orang yang tadi pada diam di masjid untuk nunggu sholat. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah mereka, ampunilah dia. Allahumma tub alaih, ya Allah terima taubat-taubatnya. Ma lam yu'dhi fihi, ma lam yuhdis fihi. Ya. Hal demikian tersebut mendapatkan atau didapatkan selama seorang yang diam tadi tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang buruk dan dalam keadaan tidak batal. Ya, di sini faidah menjaga wudu. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan semua pahala tadi atau keutamaan tadi, maka di masjid, ya, dalam keadaan menunggu tidak ngobrol yang tidak baik. Ya. Apabila percakapan diperlukan dalam kondisi baik, ya, bertegur sapa sesama teman atau membicarakan hal yang baik atau ada majelis ilmu, ya tentu ini yang terbaik. Ya. Dan usahakan menjaga wudhu agar tidak batal sampai duduknya atau waktu sholat berikutnya datang. Baik, sederhana atau simpel pengertian hadis ini. Saya ulangi, saya simpulkan, yaitu pemberitahuan tentang keutamaan sholat berjamaah bagi laki-laki yang derajatnya dilipatkan dari 23 sampai 29 derajat. Kemudian seorang yang datang ke masjid hendaknya menyempurnakan wudhu. Ya. Kemudian masuk ke dalam masjid, langkah kakinya dari rumah sampai masuk masjid dihitung sebagai peninggi derajat dan penggugur dosa. Setelah kemudian sholat di dalam masjid, terus dia menunggu sholat dalam keadaan baik dan tidak batal, maka diamnya pun dihitung sebagai ibadah atau sebagai sholat yang berpahala, tentu seperti pahala sholat. Hadis sahih muttafaqun alaih. Baik, berikutnya hadis ke-11. Wa an Abil Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Ya. Dari Ibnu Abbas, ya. Abdullah, nama beliau Abdullah bin Abbas, bapaknya nama Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Sehingga Abbas ini adalah putra Abdul Muttalib. Sehingga sama dengan Abdullah, kakak beradik dengan Abdullah. Jadi Abbas adalah paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Punya putra namanya Abdullah, biasa dipanggil Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Ya. Baik, bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara keutamaan Ibnu Abbas, ya, satu demi satu kita sampaikan riwayat sahabat-sahabat Nabi yang utama yang banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya Abu Hurairah sudah kita pernah sampaikan. Ya. Berikutnya Ibnu Abbas. Nama beliau Abdullah saja. Ya, jadi nama Arab memang rata-rata satu kata saja. Kalau dia Umar ya Umar. Ali ya Ali. Ya, seperti itu. Demikian pula Abdullah. Demikian pula Muhammad untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Muhammad saja. Ya. Berikutnya disambung dengan bin, yaitu nama bapaknya Abdullah bin Abbas, artinya Abdullah putranya Abbas. Nanti kadang dipanggil terbalik Ibnu Abbas, putranya Pak Abbas. Itu gampangnya dalam bahasa kita. Ya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim, terkenal dengan nama Ibnu Abbas. Ya. Disebut juga dengan Abul Abbas. Maka Ibnu Abbas adalah salah satu yang digelari dia Al-Abadillah. Al-Abadillah. Yaitu 4 sahabat muda yang mempunyai nama Abdullah. Ya, dijamak menjadi Al-Abadillah. Ada 4 orang sahabat utama Nabi yang punya nama Abdullah. Semuanya nama Abdullah.
yaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Jadi 4 itu sahabat utama yang digelari sebagai Al-Abbas. Baik. Kemudian apa kata beliau? Kata Ibnu Abbas, ya, bahwasanya an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa taala. Rasulullah menyampaikan kalimat, Ibnu Abbas menyampaikan kalimat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang fi ma yarwi an rabbih. Rasulullah mendapat hal ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhannya. Inilah yang disebut sebagai hadis qudsi. Ya. Hadis ada hadis biasa, ya, yaitu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi yang memang beliau lakukan begitu saja, tentu atas dasar wahyu dari Allah yang tidak diwahyukan secara langsung. Tetapi hadis qudsi ada wahyu dulu baru Rasul menyampaikan. Ya. Kata Al-Jurjani rahimahullahu taala, al-haditsul qudsi huwa min haitsul ma'na min indillahi ta'ala wa min haitsul lafzi min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ma akhbarallahu ta'ala bihi nabiyhi bi ilhami au bil manami. Hadis qudsi adalah hadis yang secara makna langsung dari Allah. Ya. Sementara redaksinya diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau saya contohkan begini, ya, Pak Riki tolong dikasih tahu jamaah, ya, besok ada pengajian. Pesan tuh dari saya, tapi Pak Riki menyampaikannya terserah. Ya, bahasanya Pak Riki mau seperti apa terserah. Ya, jadi kalau Al-Quran, ya ini hadis qudsi dibanding Al-Quran. Kalau Al-Quran, Allah berfirman, misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, disampaikan kepada Nabi, disampaikan kepada umatnya sama persis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Nah, maka kalau bentuk yang kata tadi, Pak Riki besok tolong umumkan kepada jamaah, kalimatnya begini. Saya sudah buat, Pak Riki membacakan. Ini ibarat Al-Quran. Tapi kalau ibarat hadis qudsi, saya berpesan kepada Pak Riki, sampaikan, Pak Riki bebas menyampaikan. Demikian pula Rasulullah. Ya. Dalam hadis qudsi, Allah berpesan demikian, wahyunya, sampaikan saja kepada umatmu tentang hal ini, kemudian Nabi membuat kalimatnya sendiri. Ya. Maka hadis qudsi meskipun sama-sama firman Allah, dia tidak masuk bagian dari Al-Quran. Tidak sama dengan Al-Quran. Ya. Tidak bisa dipakai sholat. Meskipun sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu beda hadis qudsi dengan hadis yang lain. Baik, fa akhbara alaihi salam an dzalikal ma'na bi ibarati nafsihi fal Qur'an mufassalan alaihi li anna lafdhuhu manzila aidan. Ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan hal itu, maksudnya yang tadi, dengan ungkapan beliau sendiri. Adapun Al-Quran tidak demikian karena redaksinya dari Allah dan disampaikan persis seperti itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penjelasan tentang hadis qudsi. Baik, kemudian di antara keistimewaan Abdullah bin Abbas tadi, ya, dia adalah di antara 30 orang yang menghafal dan menguasai Al-Quran pada saat penaklukan kota Mekah. Ya. Dan Al-Abadillah, yaitu 4 sahabat tadi, merupakan bagian lingkaran ulama yang dipercaya oleh kaum muslimin untuk memberikan fatwa pada waktu itu, meskipun kondisinya masih muda-muda. Ya. Jadi ini penyemangat bagi anak-anak muda. Kalau memang belajar, kalau memang berilmu, maka tidak apa-apa dijadikan sebagai panutan oleh umat atau kaum muslimin yang lainnya. Dan di antara khususnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka
beliau adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah secara langsung tentang kebaikan. Ibnu Abbas berkata, Nabi memelukku ke dada beliau kemudian berdoa, Allahumma alimhul hikmah. Ya. Jadi Ibnu Abbas dipeluk oleh Nabi dan didoakan, ya Allah, ajarkanlah kepada anak ini hikmah. Ya. Dalam riwayat lain, Allahumma alimhul kitab. Ya Allah, ajarkan kepada dia kepandaian tentang Alkitab, yakni Al-Quran. Ya. Kemudian Ibnu Abbas pernah berkata bahwa Nabi masuk ke dalam tempat buang hajat. Lalu aku meletakkan bejana berisi air, maksudnya membantu Nabi membawakan air. Kemudian Nabi bertanya, man wadu'a hadza, siapa yang meletakkan ini? Lalu aku memberitahukan, aku wahai Nabi. Kemudian beliau berdoa, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, pandaikan dia. Ya, jadikan dia menguasai ilmu agama. Dan doa itu terkabul. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjadi salah seorang yang sangat hebat di dalam khususnya ilmu tafsir. Ya, maka tidaklah kita membaca kitab-kitab tafsir kecuali ada penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi itu sedikit biografi tentang Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Baik, apa yang beliau sampaikan tentang hadis tadi, ya. Kemudian Rasulullah berkata tentang hadis yang tadi, Innallaha katabal hasanat wassayyiat summa bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan mencatat keburukan. Kemudian dalam hadis ini diterangkan bagaimana cara pencatatannya. Ya, jadi kita semua sudah memahami, ada di kanan kiri kita malaikat pencatat yang kita kenal sebagai Raqibun Atid. Ya. Untuk mencatat semua gerak-gerik kita, perbuatan lahir kita, perbuatan batin kita. Dan lewat hadis ini kita diberitahu tentang keutamaan mempunyai niat baik. Atau perbuatan baik itu tidak hanya didapat dengan berbuat baik, tetapi menghindarkan dari perbuatan dosa. Dua-duanya dinilai kebaikan. Baik. Dan malaikat pencatat, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ya mengawasi manusia, memperhatikan manusia dan mencatat semuanya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Ya. Dikarenakan kami lebih dekat daripadanya daripada ulat lehernya. Maksudnya Allah maha dekat dalam mengawasi manusia. Ya. Yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, satu duduk di sebelah kanan dan satu duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkan, melainkan ada di dekatnya pengawas yang selalu hadir, ya, dan tentu mencatatnya. Baik, dan semua catatan nanti akan diperlihatkan. Ya, kita semua sudah sering baca, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairon yarah." Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarron yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan sekecil apapun atau sekecil dzarrah, niscaya dia akan melihat, ya, di antaranya catatan dan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan meskipun sekecil dzarrah atau sekecil-kecilnya,
dia juga akan melihat ya, catatan dan balasannya. Dalam ayat-ayat yang lain dijelaskan bagaimana manusia menerima buku catatannya. Ya, ada yang dari sebelah kanan, ada yang dari sebelah kiri, ada yang diberikan lewat belakang. Ini indikasi kalau memang catatan itu benar-benar dicatat. Ya, seperti kita kalau nyatet ya tulisan-tulisan ya yang kita pentingkan. Baik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang catatan ini, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu tabaraka wa ta'ala hasanatan kamilatan. Ya. Barang siapa yang berkehendak baru niat saja, baru kata orang kerentek hati ya, untuk melakukan kebaikan ya. Jadi seperti saya misalkan nanti setelah ini sholat misalkan, setelah ini baca Quran, setelah ini sedekah. Nah, ini sudah niat. Ya. Kemudian tidak melakukannya. Ya. Lam ya'malha, niat hungkul, niat saja, tidak dilakukan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, indahu hasanatan kamilatan. Yang seperti itu sudah dicatat sebagai kebaikan yang sempurna. Jadi baru niat saja catatannya sudah ada dan sempurna. Ya. Baik, berikutnya. Wa in hamma biha fa'amaliha katabahallahu asyra hasanatin. Ya. Dan apabila niat baik tersebut sampai dilakukan, maka dia mendapatkan pahala berlipat 10 ganda. Ya. Kalau tadi berpahala catatannya sempurna, nanti dapat pahala. 1 pahala. Kalau dilakukan maka pahalanya berganda 10 kali. Ya, ila sab'imi'atin di'fin. Ya, ila ad'afin katsiratin. Ya, sampai 700 kali lipat, bahkan lebih banyak lagi. Ya, jadi amal yang kita niatkan kemudian diamalkan maka bisa berlipat ganda dari mulai 10 sampai 700 sampai lebih. Ya. Untuk yang 10 dan lebih maka disebutkan bahwa seseorang yang membaca Al-Quran 1 huruf dinilai 10 kebaikan. Maka kalau kita banyak, semakin banyak ya dikalikan saja. Ya semakin banyak. Untuk yang 700 secara khusus disebutkan dalam surah Al-Baqarah, Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ati habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu sami'un alim. Perumpamaan nafkah, infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih. Ya, benih padi, benih cengek, benih apapun. Ya, seperti itu. Yang ketika ditanam dia akan menumbuhkan 7 tangkai. Ya. Maka pada setiap tiap tangkai akan menjadi 100 butir buahnya. Ya, jadi 1 menjadi 7 menjadi 700. Ya. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha mengetahui. Ini makna dari tadi. Amalan kalau kita niatkan baik tercatat sebagai satu kebaikan, kalau sampai diamalkan berlipat ganda. Maka yang pertama rugi kalau kita tidak pernah berniat baik. Ya, senantiasa berniat baik. Programkan. Ya, setelah ini apa, setelah ini apa. Yang kesemuanya adalah kebaikan. Ya. Kadang-kadang orang bingung, kalau belum terbiasa bingung. Saya mau niat baik apa? Ya. Tapi kalau sudah terbiasa nanti akan bertambah-tambah, Pak. Bapak Ibu sekalian. Ya. Orang yang sudah terbiasa kalau melihat sesuatu yang tidak beres, dia bereskan, maka
selalu jadi niat kemana melangkah dia akan bereskan sesuatu. Ya, keluar dari masjid melihat sendal, ya, pabalatak begitu karena ditajong-tajong, nah, dia bereskan. Dari situ setiap dia ingin keluar masjid terbayang nanti di luar tuh keadaan seperti apa. Lalu dia punya niat baik untuk membereskan dan seterusnya. Dia datang ke kamar toilet, ada keran yang terbuka, dia tutup. Ya, kalau orang yang cuek-cuek aja ya biarin aja. Ya, orang terbiasa dia akan tutup. Nah, itu akan menjadi niat kalau sudah terbiasa. Pasti akan terbesit dalam hati. Itu semua dinilai kebaikan. Ya termasuk yang terbiasa menginfakkan uang ke dalam kenceleng masjid itu ya nggak mungkin ya kalau tanpa niat. Kalau dengan niat apa hasilnya? Dari rumah sudah nyiapkeun ya. Atau dipisah nu beureum di dieu, anu biru di dieu ya. Nah, untuk kenceleng nu biru we lah, silakan ya bebas. Tapi biasanya memang sudah ada niat. Dan niat-niat seperti itu dihitung pahala meskipun lupa. Aduh udah nyiapkan, tiba-tiba ada panggilan telepon, buru-buru dia pulang, terlewat itu sedekah, alhamdulillah dari niatnya sudah dapat pahala. Baik. Kemurahan yang berikutnya, wa in hamma bisayyi'atin. Barang siapa yang berniat melakukan keburukan, falam ya'malha, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Allah juga catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Ya. Kita sebagai manusia yang punya hawa nafsu, ditambah setan yang senantiasa menggoda, terkadang tidak lepas dari berniat tidak baik. Ya. Niat memang niat. Ya. Khususnya yang terbiasa. Kalau yang terbiasa jalan-jalan, ya niatnya biasanya apa kata orang? Cuci mata. Nah, niat cuci mata ini nggak beres biasanya. Ya ninggalin harerang gitu nyapanya. Nah, maka kalau sudah tahu hadis ini, ketika niat itu tidak dilakukan, ya tiba-tiba sampai tempatnya ingat, oh nggak boleh ini dosa, ya mendekati perzinahan. Dia berusaha tunduk pandangan ya, dan seterusnya. Maka yang seperti itu juga dicatat sebagai kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amaliha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Apabila niat buruknya sampai dilakukan, Allah hanya catat sebagai satu kesalahan saja. Sebagai satu dosa saja. Sehingga Allah memang menghendaki, kalau kita simpulkan Bapak sekalian ya, Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka. Secara pendalilan ayat-ayat yang kita baca, hadis-hadis yang kita baca, Allah itu menghendaki kita lebih kepada masuk surga daripada masuk neraka. Iya, di dua-duanya diciptakan oleh Allah. Tapi secara ayat-ayat yang kita baca, hadis-hadis yang kita baca, Allah lebih pengen kita masuk surga. Maka tidak benar ayat jalmi masuk neraka. Ya, karena peluangnya dibuka selebar-lebarnya. Sampai dengan perkara demikian. Kalaulah kita banyak dosa, tapi ada amal soleh, kemungkinan dosa terhapus apa tidak? Iya. Ya. Seandainya kita bikin dosa 100 dalam sehari, berapa hitungannya? 100 kan? 100 dosa. Ya. Kemudian kita datang ke masjid saja, tadi langkah kaki di rumah ke masjid makin jauh makin banyak penggugur dosa. Jadi kalau saya dari Cibeber ke sini, ya tidak harus jalan kaki ya Pak ya. Kalau dekat ya jalan kaki. Maksudnya langkah kaki itu kalau motor barangkali dinilai putaran ban itu ya. Ya makin banyak putaran ban, makin banyak dosa-dosa digugurkan. Ya. Apalagi memang kita menjaga betul agar kita tidak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi kita simpulkan hadis muttafaqun alaih. Kita semua akan selalu punya niat. Dan setiap kita niat itu memanglah karena kebiasaan. Kalau orang biasa berbuat baik akan muncul niat-niat baik berikutnya. Oleh karena itu seorang pemimpin, seorang programmer,
Dia harus banyak berbuat baik karena dengan itu dia punya ide-ide untuk membuat kebaikan yang lainnya. Terpancing. Ya. Hari ini buat program ini alhamdulillah bermanfaat. Pasti dia mikir kapan lagi ada waktu dia buat program lain yang lebih bermanfaat. Itu namanya niat-niat. Ya. Dalam kemasyarakatan kita alhamdulillah diangkat jantan RT misalkan. Kalau dia orang berbuat baik, dia pantang menggunakan uang masyarakat. Ya begitu orangnya selalu. Tapi kalau yang tidak biasa berbuat baik, belum jadi RT aja udah niatnya nggak beres. Nah, nanti kalau saya jadi RT, bakal begini-begini. Ya niatnya yang nggak baik. Ya maksudnya RT itu ke sana ke atas. Ada pejabat yang lain-lain. Ya. Itu karena kebiasaan. Maka biasakan berbuat baik agar muncul terus niat-niat yang baik. Dan dengan niat yang baik itu, hanya baru niat saja Allah sudah berikan pahala. Apalagi kalau dilakukan berganda dia menjadi kebaikan dari 10 sampai 700 atau yang tidak terhitung. Ya, ada pahala-pahala yang tidak terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala saking banyaknya. Alhamdulillah dengan adanya hal lain lagi disampaikan, kita harus optimis ya, menjadi orang yang akan masuk surga karena ya tadi Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Tetapi dari hal-hal yang disampaikan kecenderungannya Allah menginginkan kita masuk surga, termasuk kalau kita punya niat berbuat salah belum dicatat. Ya. Kemudian kalau kita urungkan niat itu tidak terjadi, maka mengurungkan niat itu sudah menjadi satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bakatku hoyong, terkiat karena godaan, dilakukan juga itu niatnya, satu dosa berbanding satu dosa. Ya. Sehingga jumlah jamleh. Kalau kita masih berdoa kepada Allah, masih beramal soleh dalam sehari, buat dosa amal soleh, buat dosa amal soleh, finishnya tetap kebaikan kita lebih banyak. Ya, sehingga dimungkinkan kita untuk tetap dalam kebaikan, insyaallah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, demikian apa yang disampaikan pada pagi hari ini ya. Pembahasan hadis Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi nomor 10 dan 11. Hadis berikutnya kita sambung pada Kamis yang akan datang. Ya. Pengajiannya hari Kamis dan hari Sabtu. Ya, dan ditayangkan di YouTube oleh Pak Riki. Ya, maka silahkan dicek saja, ya. Ditonton supaya penontonnya banyak. Maksudnya kalau media, jadi dakwah itu di samping seperti ini yang kadang-kadang susah, ya, mendatangkan orang, dakwah juga lewat media. Media itu menjadi dikenal kalau banyak yang nonton. Ya, semakin banyak ditonton orang, semakin muncul dan semakin bermanfaat untuk banyak yang lainnya. Ya. DKM Nurul Iman, Masjid Nurul Iman Rumah Sakit Dustira, diketik di YouTube nanti muncul, diketik di situ, diklik playlistnya, dipilih. Ada banyak, bukan saya saja. Insyaallah bermanfaat. Segera itu semoga bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.